Pergi kau dari sini, Andi sudah dapat wanita karir dan akan beriku cucu. Pergi, kamu tidak pantas untuk keluarga ini. Rina, kamu harus pergi. Aku lebih memilih Maya daripada kamu yang mandul dan hanya jadi beban. Kau kuceraikan. Kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini sekarang. Iya, setuju. Oke, kita bercerai, tapi maaf, aku tidak akan keluar dari rumah ini. Apa? Kamu tidak bisa begitu. Lihat baik-baik sertifikat itu. Rumah ini sudah jadi milikku. Di sebuah rumah tua 2 lantai di pinggiran Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Tebet yang ramai tapi masih menyimpan nuansa kampung, hidup sebuah keluarga yang dari luar tampak biasa saja. Rumah itu berdiri kokoh dengan cat dinding yang mulai mengelupas, halaman depan kecil ditumbuhi rumput liar, dan pagar besi yang karatan. Di dalamnya ada Bu Siti, seorang janda berusia 55 tahun yang pernah menjadi guru SD sebelum pensiun dini karena sakit pinggang kronis. Dia adalah ibu mertua yang tegas, bahkan bisa dibilang otoriter, selalu mengatur segalanya dengan tangan besi. Anak sulungnya, Andi, 30 tahun, bekerja sebagai sales eksekutif di sebuah perusahaan distribusi barang elektronik. Gajinya lumayan, tapi sering habis untuk gaya hidupnya yang boros. Adiknya, Lina, 20 tahun, gadis manja yang baru lulus SMA tapi lagi suka menghabiskan waktu dengan scrolling media sosial dan nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Dan ada Rina, istri Andi yang berusia 28 tahun, menantu yang datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rina menikah dengan Andi 3 tahun lalu, penuh harapan. Mereka bertemu saat Andi sedang tugas lapangan di desanya. Andi tampan, ramah, dan janji-janji manisnya membuat Rina jatuh cinta. "Aku akan bahagiakan kamu, Rin. Kita bangun keluarga bahagia," kata Andi saat melamar. Rina, anak yatim piatu yang dibesarkan oleh bibinya, melihat itu sebagai peluang untuk hidup lebih baik. Tapi realita pernikahan jauh berbeda. Setelah menikah, mereka tinggal bersama Bu Siti karena Andi bilang, "Ibu sendirian, Rin, kasihan." Rina setuju, tapi tak tahu itu awal penderitaannya. Setiap hari Rina dimulai pukul 5 pagi. Dia bangun lebih dulu, menyapu halaman yang berdebu karena lalu lalang kendaraan di depan rumah. Lalu mengepel lantai ubin yang lengket karena tumpahan minuman Lina semalam. Cucian menumpuk, baju Andi yang bau keringat setelah pulang malam, pakaian Bu Siti yang selalu dicuci tangan karena mesin cuci bikin rusak kain, dan rok-rok pendek Lina yang penuh noda make up. Rina memasak sarapan, nasi goreng spesial untuk Andi, roti bakar dengan selai untuk Lina, dan bubur ayam untuk Bu Siti yang katanya sedang diet. Sendiri, Rina hanya minum air putih, menunggu sisa makanan keluarga. "Kenapa kamu nggak kerja, Rin? Andi capek cari uang sendirian," kata Bu Siti suatu pagi sambil mengaduk kopinya. Rina sedang mengiris bawang untuk makan siang. "Aku lagi cari lowongan, Bu, tapi sementara ini aku bantu di rumah dulu," jawab Rina pelan. Bu Siti mendengus. "Bantu? Kamu kan nggak punya anak. Kalau punya anak baru deh repot. Andi anakku sehat, pasti kamu yang mandul." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati Rina. Mereka sudah cek ke dokter spesialis kandungan 2 kali. Hasilnya, keduanya normal. "Mungkin belum waktunya, Bu," gumam Rina. Andi, yang duduk di meja makan, hanya diam sambil scroll ponsel, tak pernah membela istrinya. Penindasan tak berhenti di situ. Makanan Rina selalu beda. Keluarga makan opor ayam dengan nasi hangat, sambal goreng dan es buah segar. Rina hanya mie instan rebus dengan telur setengah matang, atau sisa nasi kemarin yang dingin. "Kita hemat, Rin. Kamu kan nggak kontribusi uang," kata Bu Siti. Lina ikut-ikutan. "Iya, Kak. Aku aja minta uang jajan ke Mas Andi. Kamu malah numpang makan." Rina menelan ludah. Air matanya ditahan. Malam hari saat berdua dengan Andi, Rina pernah mengadu. "Mas, aku capek diperlakukan seperti babu." Andi peluk Rina sebentar. "Sabar ya sayang, ibu lagi stres karena pensiun kecil. Nanti aku bicara." Tapi bicara itu tak pernah datang. Konflik mulai memuncak saat Rina curiga Andi selingkuh. Awalnya, Andi sering pulang malam dengan alasan lembur. Ponselnya selalu berdering di malam hari, dan dia buru-buru angkat di luar kamar. Suatu malam saat Andi mandi, Rina lihat pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Sayang, malam ini enak ya, kapan lagi?" Hati Rina hancur. Nomor itu disimpan sebagai Maya kantor. Maya, rekan kerja Andi yang cantik dan ambisius, sering disebut Andi sebagai teman dekat. Besok paginya Rina konfrontasi Andi di kamar. "Mas, siapa Maya? Kamu selingkuh ya?"
Andi marah besar. Kamu nguping ponselku, itu urusan bisnis. Keributan terdengar ke ruang tamu. Bu Siti masuk. Ada apa ini pagi-pagi? Andi cerita versi dia. Rina curiga aku selingkuh, Bu, padahal aku capek kerja. Bu Siti langsung bela anaknya. Andi anakku baik-baik, Rin. Kamu yang paranoid. Karena nggak bisa kasih keturunan, Andi stres. Wajar kalau dia cari hiburan di luar. Lina yang baru bangun ikut nimbrung. Iya Kak Rina, kamu tuh cuma bikin Mas Andi susah. Kalau aku jadi Mas udah cerai lama. Rina menangis di dapur seharian. Andi pergi kerja tanpa pamit. Malam itu Andi pulang mabuk, bau parfum wanita. Maaf ya Rin, Maya cuma teman, katanya sambil tidur. Tapi pesan-pesan terus datang. Rina tahu Maya bukan teman biasa. Mereka sering kencan di kafe mahal, bahkan hotel. Rina temukan bukti tagihan kartu kredit Andi yang disembunyikan di laci. Mas, ini apa? Kamu pakai uang rumah untuk selingkuh? Tanya Rina suatu hari. Andi balas kasar. Uangku sendiri, kamu apa haknya protes? Kamu kan cuma numpang hidup di sini. Bu Siti makin parah. Dia mulai manipulasi Rina. Rin, kalau kamu sayang Andi, biarin dia bahagia. Maya itu wanita karir, pasti bisa kasih cucu sehat. Lina tambah racun. Kak, kamu tuh nggak pantas sama Mas Andi. Dari desa, nggak punya apa-apa. Rina merasa sendirian, tak ada keluarga yang bisa dihubungi. Bibinya jauh di desa dan sakit-sakitan. Rina mulai depresi. Tapi suatu hari saat membersihkan kamar Lina, dia lihat video TikTok tentang wanita yang sukses jadi konten kreator. Aku bisa coba, pikir Rina. Rina mulai diam-diam. Ponsel lamanya, hadiah dari Andi saat pacaran, jadi senjata. Saat Bu Siti dan Lina keluar belanja, yang sering mereka lakukan dengan uang Andi, Rina rekam video pertama. Cara masak mie instan enak dengan bahan sederhana. Dia pakai dapur rumah, tapi hati-hati tak tunjuk wajah penuh. Unggah di TikTok dengan akun Hemat Masak Rina. Awalnya views hanya 50, tapi Rina konsisten. Video kedua, tips membersihkan rumah cepat tanpa capek. Dia cerita pengalaman sehari-hari tapi tak sebut nama asli. Bulan pertama followers 500. Rina belajar edit video dari tutorial grafis di YouTube. Dia sembunyikan aktivitas ini. Siang hari saat semua tidur, dia rekam video. Malam edit sambil berpura-pura tidur. Endorse pertama datang. Brand mie instan bayar Rp300.000 untuk promo. Rina buka rekening bank online diam-diam, pakai KTP lama. Uang itu disimpan, tak dipakai. Konflik rumah makin kompleks. Bu Siti punya rahasia, dia kecanduan judi online. Pensiunannya kecil, Rp2 juta sebulan, habis untuk bayar hutang. Lina tahu, tapi ikut-ikutan minta uang untuk beli gadget baru. Andi yang tahu ibunya berhutang tambah stres dan makin dekat dengan Maya. Suatu hari, Bu Siti marah besar ke Rina karena makanan terlalu asin. Kamu sengaja ya, Rin? Mau racunin aku? Rina minta maaf, tapi Bu Siti lempar piring. Pecahannya mengenai kaki Rina, luka kecil. Andi pulang, lihat itu, tapi bilang, kamu hati-hati dong, Rin, ibu lagi emosi. Rina tambah tekad. Akunnya meledak setelah video cerita motivasi bangkit dari keterpurukan sebagai ibu rumah tangga. Tanpa cerita pribadi, tapi relatable. Followers 100.000 dalam 3 bulan, pendapatan Rp20 juta sebulan dari endorse makanan, alat rumah tangga, bahkan kosmetik murah. Rina investasi diam-diam, beli saham lewat app, belajar dari video online. Subplot baru, Rina punya teman online seorang konten kreator senior bernama Tia yang dikenal lewat komentar. Tia beri tips, jangan tunjuk wajah dulu biar aman. Rina curhat anonim ke Tia tentang keluarganya. Tahan dulu sis, suksesmu akan jadi pembalasan terbaik, kata Tia. Bu Siti semakin terdesak. Hutang judinya 200 juta. Dia gadai sertifikat rumah ke bank swasta. Rina tahu dari surat tagihan yang jatuh saat bersih-bersih. Rumah ini akan disita kalau tak lunas, baca Rina diam-diam. Ide muncul. Rina hubungi lawyer lama dari desanya, Pak Budi, yang sekarang praktik di Jakarta. Lewat chat anonim, Rina buat perusahaan Rina Media Kreatif atas nama dia dengan modal endorse. Pak Budi jadi perantara. Dia hubungi Bu Siti. Ada investor asing mau beli rumah ibu dengan harga Rp1,2 miliar. Bayar lunas, tapi keluarga boleh tinggal sementara dengan sewa murah. Bu Siti tergiur karena butuh uang cepat bayar hutang. Investornya siapa? Tanya Bu Siti.
Anonim Bu, dari luar negeri. Bohong Pak Budi. Transaksi dilakukan di notaris. Uang transfer ke rekening Bu Siti, tapi sertifikat pindah ke perusahaan Rina. Bu Siti senang, pakai uang itu bayar hutang dan beli perhiasan baru. Tak tahu investor itu Rina. Risiko ada. Andi curiga saat Bu Siti cerita. Investor asing? Hati-hati penipuan, Bu. Tapi Bu Siti abaikan. Rina tetap pura-pura miskin, makan mie instan, kerja rumah. Akunnya sekarang 1 juta followers, pendapatan 100 juta sebulan. Dia beli apartemen rahasia di Kemang, tapi tak pernah ke sana. Setahun kemudian, Andi berani bawa Maya ke rumah. Malam itu hujan deras. Andi masuk dengan Maya bergandengan. Bu, Lina, ini Maya. Kami mau nikah. Rina harus mundur, kata Andi di ruang tamu. Maya duduk angkuh, pakai dress mahal. Bu Siti peluk Maya. Selamat datang, Nak. Kamu pasti bisa kasih cucu. Rina, kemasi barangmu. Pergi besok pagi. Ada pengganti lebih baik. Lina tepuk tangan. Akhirnya, Kak Rina bye-bye. Rina berdiri di pintu dapur, mendengar semua. Hatinya sakit, tapi kuat. Baik, Bu. Tapi sebelum pergi, lihat ini. Dia ambil map dari tas lusuh. Di dalam, sertifikat rumah atas nama perusahaannya. Rumah ini milikku sejak 8 bulan lalu. Ibu jual ke investor kan? Itu aku. Semua terdiam. Andi teriak, bohong, kamu mana punya uang? Rina tunjuk ponsel. Akun TikToknya, views miliaran, testimoni endorse. Bu Siti jatuh ke sofa. Mana mungkin, kamu kan mandul dan miskin. Rina jelaskan detail. Aku beli lewat lawyer. Uang yang ibu pakai bayar hutang judi dari akunku. Twist, Rina ungkap rahasia Bu Siti. Aku tahu ibu judi online. Lina, kamu pakai uang itu beli HP baru. Andi, kamu pakai untuk selingkuh. Maya bangun. Aku nggak mau ribet. Dan kabur. Andi marah, coba pukul Rina, tapi Rina hindari. Polisi datang kalau kamu berani, ancam Rina. Bu Siti menangis, Lina histeris. Rina usir mereka malam itu. Ambil barang, pergi sekarang. Beberapa bulan setelah pengusiran itu, kehidupan Rina berubah total. Rumah tua di Tebet direnovasi menjadi studio konten mewah. Dinding putih bersih, lampu LED profesional, dan ruang editing canggih. Followers TikToknya mencapai 5 juta dengan endorse dari brand internasional. Rina sekarang punya tim kecil, editor video dan manajer endorse. Dia pindah ke apartemen mewah di Kemang, tapi sering kembali ke rumah lama untuk syuting. Pacar barunya, seorang pengusaha sukses bernama Reza, dikenal lewat kolaborasi konten. Reza baik hati, mendukung Rina sepenuhnya. Kamu pantas bahagia setelah semua itu, katanya selalu. Sementara itu, Bu Siti, Andi, dan Lina jatuh ke lubang sengsara. Mereka pindah ke kontrakan kumuh di pinggiran Bekasi. Ruangan sempit dengan atap bocor dan listrik sering mati. Andi dipecat dari pekerjaannya setelah skandal selingkuhnya bocor. Rina laporkan secara anonim ke HR perusahaan dengan bukti tagihan hotel. Dia coba cari kerja baru, tapi reputasinya hancur. Akhirnya, Andi kerja sebagai driver ojek online, tapi motornya sering rusak karena tak ada uang servis. Lina yang dulu manja, terpaksa jadi buruh pabrik garmen, bangun subuh dan pulang malam, tangannya kasar karena jarum mesin. Bu Siti semakin sakit, pinggangnya kambuh parah, ditambah diabetes yang tak terkontrol. Pensiunannya habis untuk obat murah dan bayar sewa kontrakan. Mereka sering kelaparan, saling tuding. Ini gara-gara kamu jual rumah, Bu, kata Andi. Kamu yang selingkuh dan buang-buang uang, balas Bu Siti. Lina menangis. Aku benci hidup gini. Suatu hari, plot twist pertama muncul. Andi dapat kabar dari Maya. Dia hamil anak Andi, tapi Maya tak mau bertanggung jawab. Ini anakmu, tapi aku nggak mau urus. Kamu yang tanggung, kata Maya lewat telepon sebelum memblokir nomor Andi. Andi panik. Bayi lahir 3 bulan kemudian, tapi Maya tinggalkan bayi itu di depan kontrakan mereka. Bu Siti meski sakit terpaksa urus cucu yang dulu dia idamkan. Tapi bayi itu rewel dan mereka tak punya uang untuk susu formula mahal. Ini karma Andi, kamu dulu salahkan Rina mandul, sekarang lihat ini, gumam Bu Siti pahit. Mereka semakin putus asa.
Lina yang stalking akun Rina di TikTok, lihat kehidupan mewah Rina. Mobil baru, liburan ke Bali, kolaborasi dengan selebriti. Mas, Kak Rina kaya raya sekarang, kita minta maaf aja, minta balik ke rumah, usul Lina. Andi ragu, tapi Bu Siti setuju. Iya Andi, kamu rujuk lagi sama Rina, dia pasti masih sayang kamu, kita bisa numpang hidup enak lagi. Andi yang egois akhirnya setuju. Mereka rencanakan pertemuan tak sengaja. Plot twist kedua. Suatu sore cerah, Bu Siti dan Andi, dengan bayi digendongan, datang ke rumah Tebet yang sekarang jadi studio Rina. Mereka pura-pura lewat, tapi ketuk pintu. Rina buka pintu, terkejut tapi tenang. Bu Siti langsung berlutut, air mata mengalir. Rin, maafin ibu. Ibu salah besar. Kamu baik hati, pasti maafin kami. Andi masih sayang kamu. Rujuk lagi ya. Kami butuh bantuanmu. Kami sengsara sekarang, Rin. Kamu kan kaya raya. Bantu kami dong, biar kami tinggal di sini lagi. Andi ikut mengemis, suaranya gemetar. Rin, aku salah. Maya cuma kesalahan sementara. Aku sadar sekarang, kamu istri terbaik. Mari kita mulai lagi. Aku janji setia. Lihat bayi ini, dia butuh ibu seperti kamu. Lina yang ikut dari belakang menangis. Kak, maafin aku juga. Aku iri dulu. Rina berdiri diam, mata dingin. Hatinya tak tergoyah. Maaf, rujuk, setelah semua yang kalian lakukan, kata Rina pelan. Twist ketiga yang memuaskan. Rina ungkap rahasia besar yang dia simpan selama ini. Diam-diam, melalui lawyer Pak Budi, Rina selidiki masa lalu keluarga. Aku tahu rahasia kalian. Bu Siti, Andi bukan anak kandungmu. Dia anak dari selingkuhan almarhum Bapak. Aku punya bukti surat DNA yang aku dapat dari bibiku di desa, yang dulu tahu cerita dari Bapak sebelum meninggal. Kalian sembunyikan itu karena malu, tapi sekarang itu tak ada artinya bagiku. Bu Siti terduduk, wajah pucat. Andi terkejut. Apa? Bohong. Rina tunjuk bukti di ponsel, scan surat lama. Ini alasan kenapa kalian tindas aku, karena kalian sendiri penuh rahasia. Dan bayi itu bukan urusanku. Maya tinggalkan karena tahu Andi bangkrut. Kalian pikir aku akan rujuk. Aku sudah bahagia. Reza, pacarku adalah orang yang dulu Bu Siti tolak untuk Lina karena kurang kaya. Sekarang dia miliarder, dan kami akan menikah bulan depan. Rina tolak mentah-mentah. Pergi sekarang, sebelum aku panggil polisi. Ini rumahku, hidupku. Kalian panen apa yang kalian tanam. Bu Siti, Andi dan Lina pergi dengan tangan hampa, menangis di jalan. Bayi rewel tapi tak ada yang peduli. Mereka semakin sengsara. Andi ditangkap karena hutang judi Bu Siti yang menumpuk lagi. Lina kabur dari rumah dan hilang kontak. Bu Siti masuk rumah sakit jiwa karena depresi. Rina, dia nikah dengan Reza di pesta mewah. Konten pernikahannya viral. Video terbarunya, bagaimana aku bangkit dari penindasan dan temukan kebahagiaan sejati. Inspirasi jutaan wanita. Twist terakhir, Rina donasikan sebagian kekayaannya ke Yayasan Yatim Piatu seperti masa kecilnya. Pembalasan terbaik bukan dendam, tapi sukses yang membuat mereka menyesal selamanya, katanya sambil tersenyum ke kamera.